Kita perlu kembali kepada firman Allah. Firman yang memberi hikmat, yang mengoreksi menjadi landasan doktrin iman Kristen. Mari kita membuka firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-22. Saya akan bacakan mulai ayat 8 ya sampai ayat yang ke-16 ya. 2 Raja-Raja kita akan baca mulai pasal 22 ayat 8 Saudara ya. 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 8. Saudara yang buka Alkitab bisa baca ya. Ayat yang ganjil, saya membaca ayat yang genap ya. Berkatalah imam besar Hilkia kepada Safan panitera itu, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan dan Safan terus membacanya. Safan panitera itu memberitahukan juga kepada raja, Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku. Lalu Safan membacanya di depan raja. Kemudian raja memberi perintah kepada Imam Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Akor bin Mika, kepada Safan panitera itu dan kepada Asaya hamba raja, katanya, maka pergilah Imam Hilkia, Ahikam, Akor, Safan dan Asaya kepada Nabilah Hulda, istri seorang yang mengurus pakaian, yaitu Salam binti Kwa bin Hanas. Nabiah itu tinggal di Yerusalem, di perkampungan baru. Mereka memberitakan semuanya kepadanya. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya, yakni segala perkataan kitab Taurat yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Ayat 17. Iya, demikian firman Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, hari ini bulan Oktober adalah bulan reformasi, saudara ya. Bayangkan sudah 500 tahun diperingati hari reformasi ini. Tapi terus diperingati, saudara. Karena disitulah kita mengingat pada tanggal 31 Oktober tahun 1517. Sekitar abad 16, Martin Luther menempelkan 95 dalil di depan gereja Wittenberg, Jerman. Luther melihat penyimpangan yang terjadi di dalam pengajaran gereja. Ya, suatu penyelewengan terhadap firman Allah. Wibawa Alkitab direndahkan dan peraturan gereja ditinggikan. Ya. Jadi reformasi itu diawali bagaimana gereja yang telah tidak menuruti ajaran firman Tuhan. Apa yang dikatakan gereja tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan gereja tidak meninggikan otoritas firman sebagai otoritas tertinggi. Tetapi justru mereka itu
meninggikan tradisi-tradisi di dalam gereja. Saudara, dampaknya umat Tuhan, anggota gereja tidak mengerti firman Allah. Karena pemimpin gereja telah menguasai, mengeksploitasi, mendominasi firman Allah. Hanya mereka yang berhak untuk membaca, menerangkan. Saudara, oleh sebab itulah para reformator mendengungkan semboyan sola scriptura. Gereja yang telah rusak dan melawan Allah perlu dikembalikan kepada firman Tuhan. Sola scriptura sebenarnya artinya lebih kita kembali kepada firman Allah. Kita kembali kepada otoritas firman Allah. Hanya percaya kepada apa yang dikatakan Alkitab adalah firman Allah. Dan hanya Alkitab yang punya otoritas tertinggi di dalam gereja. Semoga GKK juga demikian. Saudara, sepanjang zaman sejarah, Alkitab senantiasa banyak diserang, dihina, dibenci dengan menyala-nyala. Alkitab sengaja dilancarkan oleh manusia. Diserang imannya terhadap Alkitab. Banyak usaha dilakukan manusia meremehkan iman kepada Alkitab. Bahkan ada yang ingin memusnahkannya. Namun saudara, kita bersyukur Alkitab tidak tergoyahkan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Sepanjang sejarah manusia, Alkitab mengalami begitu penganiayaan. Alkitab tetap tegak berdiri. Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, Alkitab adalah firman Allah. Saudara, di dalam kitab 2 Raja-Raja, pada zaman Raja Yosia memerintah. Raja Yosia itu memerintah umur 8 tahun, saudara. Maka penafsir mengatakan ini raja ini kenapa usia 8 tahun tapi dia sudah, bayangkan, dia mengadakan reformasi besar-besaran di negara Yehuda. Mengapa usia begini? Satu, karena dia seorang yang takut akan Allah. Kedua, ini penting khususnya kaum wanita, KW Dorcas. Peranan ibu-ibu yang mendidik anaknya sehingga hormat takut akan Tuhan. Saudara, nama mamanya Yosia ditulis di situ. Itu bukan sekedar ditulis. Untuk memperingati ini loh. Bahwa karena peran mama ini, anak ini menjadi bangsawan yang besar. Yang dikagumi oleh manusia, oleh Tuhan. Kan peran mama yang mendidik anaknya sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Itu kita bersyukur, saudara. Saya baca itu, saya lihat, oh Tuhan, seorang ibu yang berhasil mendidik anaknya. Bayangkan 8 tahun itu bisa apa? Tapi dia bisa mengangkat Yosia menjadi pemimpin yang hebat. Keturunan Raja Daud. Sampai wafatnya pun dia tergolong keluarga Daud. Keluarga yang agung itu, keluarga Daud. Saudara yang kasih Tuhan. Pada masa Raja Yosia memerintah di kerajaan Yehuda, telah diketemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan pada waktu itu bait suci rusak, lagi direnovasi. Pada waktu direnovasi diketemukan kitab Taurat itu.
Nah saudara, kitab Taurat itu diketemukan di tengah-tengah puing-puing pembangunan rumah Tuhan. Berarti selama ini mereka tanpa firman Tuhan. Itu terjadi saudara sejak Raja Manase sampai Raja Amon itu sekitar 91 sampai 100 tahun. Mereka beribadah, mereka apapun lakukan tanpa firman Tuhan selama 100 tahun. Kita bisa bayangkan bahwa umat Tuhan sedang mengalami kegelapan yang paling gelap. Hidup seenaknya sendiri. Hidup semaunya ini. Kenapa? Tidak ada terang firman yang menuntun hidup mereka. Baru diketemukan. Dan ketika Yosia melihat firman itu, langsung dia mengoyakkan jubahnya. Saudara, apa arti mengoyakkan jubah itu? Satu tanda duka yang mendalam. Mengoyakkan jubah satu tanda secara simbolis. Hati dikoyakkan di hadapan Allah. Satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Merasa tidak layak di hadapan Allah yang Maha Kudus. Saudara Raja Yosia betul-betul terperanjat sekali. Firman Tuhan selama ini tidak pernah didengar. Hilang hampir 100 tahun. Betapa mengerikan umat Allah ini. Penafsir dari Reform mengatakan bangsa Yehuda mengalami total depravity. Mengalami kerusakan total dalam hidupnya. Sehingga mereka melupakan Tuhan. Mereka melupakan Tuhan. Dosa membuat manusia tidak mungkin mencari Allah. Karena itu saudara, Nabi itu mengatakan murka Allah sedang menyala-nyala. Karena bangsa ini telah melakukan penyembahan berhala. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Reformasi Yosia dimulai saat Taurat diketemukan. Taurat diketemukan sama seperti reformasi abad 16. Pembaruan sejati hanya melalui firman Tuhan. Firman Allah membuat umat Tuhan gemetar. Pertobatan sejati adalah kita mengoyakkan jubah hati kita di hadapan Allah. Kehancuran hati kita, betul-betul aku hancur. Kalau melihat firman-Mu yang kudus. Saudara, Yosia bukan hanya meratapi itu, tapi dia mohon petunjuk Tuhan untuk rakyatnya. Untuk rakyatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengoyakkan jubah hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Keren hati kita pertobatan sejati. Demikian pula gereja harus kembali kepada otoritas firman Tuhan. Saudara sekalian, ketika kitab Taurat diketemukan, tidak disimpan di lemari istana, tapi hari-hari dibacakan supaya jemaat menghormati firman Tuhan, supaya jemaat umat Israel taat hidupnya diterangi oleh firman Allah. Itulah saudara sekalian. Karena itu saudara sekalian, pada saat ini biarlah kita perlu mendengungkan firman Tuhan ini. Tanpa firman Tuhan, hidup kita akan mengalami kegelapan. Hari ini kita semua pakai HP, pakai itu. Adakah di rumah kita juga membaca Alkitab melalui HP, saudara? Jujur. Terus terang. Saudara membaca Alkitab unuk karena di depan ini sudah ditayangkan. Saudara membaca Alkitab apapun.
Bagaimana kehidupan Anda dituntun oleh firman Tuhan? Adakah HP-mu itu di rumah saudara buka? Kau akan membaca khusus firman Tuhan. Atau kau di situ saudara sebenarnya asik main HP, main bukan firman Tuhan. Ini sangat berbahaya. Hidup kita hari-hari ke gereja. Tapi perjalanan gitu kita di dalam kegelapan. Oleh sebab itu saudara sekalian, kembali kepada reformasi mula-mula. Dan mulai zaman Yosia, kita kembali kepada firman Tuhan. Sebagai pondasi ajaran Kristen. Firman Tuhan memberikan terang, itu jelas. Mazmur 119 ayat 30. Bila tersingkap, firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Firman Allah obor suluh terang bagi jalan hidup kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan terang kompas. Amsal mengatakan ada banyak jalan disangka lurus. Tetapi ujung-ujungnya menuju maut, saudara. Masa ini, zaman ini, kalau saudara, kita tidak berhati-hati di dalam terang Tuhan. Kita berjalan yang menuju maut, saudara. Jalan menuju kebinasaan. Pemazmur berkata, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat mataku tertuju kepadamu. Firman terang. Tuhan Yesus ada terang dunia. Tuhan ingin kita berjalan di dalam terang. Ada masih juga anak-anak Tuhan. Orang Kristen masih suka berjudi. Saya heran saudara. Itu dia ingin cepat kaya dengan cara berjudi. Entah judi, segala macam judi. Saudara, gambling itu tidak benar. Saudara. Gambling itu jelas itu ditentang oleh firman Tuhan. Kita jangan bermain-main dengan gambling. Saudara, yang kedua, saudara, bagaimana firman Tuhan itu pentingnya bagi kita. Firman Tuhan menuntun kepada keselamatan. Paulus berkata, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Bagaimana firman itu menuntun keselamatan? Apa hubungannya firman dengan keselamatan? Saudara, melalui Alkitab kita mengerti manusia membutuhkan keselamatan. Karena kita orang berdosa. Kita orang yang terhilang. Kita hidup di dalam murka Allah. Mengapa kita harus memberitakan Injil segera? Karena manusia hidup di dalam murka Allah. Dan yang terakhir, manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, Alkitab menyatakan kasih Allah yang besar. Tuhan mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus, mati di salib untuk menebus dosa kita. Saudara yang kasih Tuhan, betapa jiwa-jiwa yang berharga. Adakah kita boleh melihat orang tak berdaya? Keluarga kita, teman kita, tetangga kita, mereka itu hidup di dalam murka Allah. Saya lihat hari ini ada seminar penginjilan di Reform Jakarta. Kemarin Pendeta Bobby khotbahkan. Gereja tidak kurang uang. Gereja tidak kurang orang pandai. Gereja tidak kurang orang pintar. Gereja tidak kurang orang-orang yang kaya. Tetapi
Gereja kurang menangisi jiwa-jiwa yang terhilang. Adakah kita menangisi mereka yang dalam murka Allah? Satu hari akan masuk dalam api neraka. Saudara yang kasih Tuhan, penginjilan pun kami sampaikan kepada opa oma yang lanjut usia pun. Supaya mereka boleh mencari teman-temannya yang sudah lanjut mereka. Kesempatan ini, hidup kesempatan. Hari ini ada, minggu, tahun depan belum tentu ada. Supaya mereka boleh mencari jiwa. Firman Allah, saudara, juga membuat menjadi makanan rohani kita. Sehingga kita bertumbuh, berbuah lebat. Saudara, itulah hubungan firman Tuhan, Alkitab dengan keselamatan. Tuhan memanggil kita, saudara, tema apa? Gereja kita JBU, Jangkau Bina Utus. Saudara, ini dasarnya ini. Banyak orang yang hidup dalam terhilang, dalam murka Allah. Tuhan ingin kita mencari jiwa-jiwa. Hal yang ketiga, saudara, firman Allah adalah pedang roh. Paulus berkata, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah senjata bagi orang percaya. Firman Allah bukannya mengubahkan hidup kita, membuat kita berubah hidup kita. Diubahkan hidup kita, baik karakter kita, kebiasaan kita, iman kita, hidup yang baru. Kita sering mengundang banyak pembicara, saudara. Kita sering ikut seminar, begitu bagusnya. Penceramah bagusnya, dengan gambar-gambar segala macam. Ada pertanyaannya adalah, apakah kita sudah berubah? Hidup kita sudah dirubahkan oleh firman Allah yang hidup. Apakah kita hormat, takut akan otoritas firman Tuhan itu? Atau kita sebenarnya sambil meremehkan, itu kamu aja ngomong. Hati kita masih mengeraskan hati. Firman Allah yang mengubahkan hidup kita. Yang kedua, firman senjata kita mengalahkan kuasa iblis. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, iblis itu ada enggak? Itu omong kosong, enggak ada. Iblis lebih rajin daripada orang Kristen. Iblis hari-hari mau mencari mangsa untuk ditelannya. Sementara orang Kristen diam-diam menyiapkan diri untuk ditelan. Ini yang mengerikan. Harusnya melihat iblis siap mengancam, menelan kita. Kita pakai senjata, doa dan firman. Orang Kristen lebih banyak berdoa menghadapi kuasa kegelapan itu. Hanya firman Tuhan. Senjata ini pun sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ketika menghadapi pencobaan iblis yang begitu berat, Tuhan Yesus hadapi dengan firman Tuhan. Saudara, kan itu kalau saudara di tanganmu tidak ada Alkitab, bagaimana saudara? Saya pribadi, saudara, ketika saya susah, pergumulan, saya lari di kamar cari ini. Ya, cari Alkitab ini. Saya buka Alkitab, saya renungkan, saya memang nangis di hadapan Tuhan. Saya buka janji Tuhan, Tuhan,
Setelah itu saya dikuatkan. Terima kasih. Firman-Mu yang menerangi kami. Dosen kami sebelum wafat, dia berkata di tengah-tengah alumni di Makassar, saudara, dia pegang Alkitab itu. Dia pegang. Ingat saudara, hidup matimu jangan tinggalkan firman Tuhan ini. Saya sampai hari ini masih ingat. Beliau waktu itu bicara di GKI Samiun di ruang rapat. Saudara sekalian, firman Allah. Adakah kita merasakan itu senjata? Ketika saudara saat berat sekali. Beban berat, saudara lari kemana? Larilah kepada firman Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan, hanya firman-Mu yang menerang hidup kami. Yang menjamin hidup kami, masa depan kami. Di tengah pergolakan hidup kami. Yang keempat saudara, firman Allah pondasi ajaran Kristen. Saudara sekalian, ini yang penting sekali, firman Allah pondasi ajaran Kristen. Doktrin Kristen. Hari ini banyak media sosial, YouTube, Instagram, saudara bisa mendengar khotbah-khotbah maupun saudara mendengar motivator-motivator bicara. Pernahkah Bapak Ibu tes, cross check dengan firman Tuhan apa yang mereka katakan? Ada orang Kristen tanya, saya jemaat tanya, saya kadang kelahiran ini dapat dari mana ini? Pertanyaan aneh-aneh tentang ajaran firman. Kenapa? Karena dia mendengar di televisi, mendengar di YouTube apa khotbahnya. Tapi sendiri dia tidak buka Alkitab. Saudara, kita perlu kembali kepada firman Allah. Firman yang memberi hikmat, yang mengoreksi menjadi landasan doktrin iman Kristen. Tahun 2030 Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari kita siapkan menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saudara percaya? Saudara percaya? Ada lagi si WA begini. Bagi Bapak Ibu, ya, ini WA ini penting. Saudara sharekan 10 orang. Kalau di-sharekan 10 orang, saudara akan dapat rezeki. Tapi kalau tidak, saudara akan celaka. Langsung lapor kepada saya, Pak, ini bagaimana? Ini perkataan manusia, bukan perkataan Tuhan. Hanya percaya firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Ini perkataan dukun. Saudara, perkataan dukun, orang Kristen, apalagi Wamia itu, senangnya lagi. Saya kadang-kala orang masih begitu. Dulu waktu saya mimpin, waktu jadi gembala memberkatan nikah. Saya sudah wanti-wanti, saudara. Cari hari semua tanggal itu baik, asalkan tidak bertabrakan. Waktu bimbingan pranikah kita yang bimbing, bersandar firman Tuhan. Akhirnya tiba saatnya pernikahan. Dia tidak tahu ke gunung mana dia. Hari ke gunung. Ke rumah nenek, di sana perhitungannya tepat, Pak. Perhitungan nenek itu tepat, Pak. Loh, saudara ini anak Tuhan, bukan perhitungan neneknya. Perhitungannya berdasarkan firman Tuhan. Banyak orang masih percaya begitu. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan standar moral hidup manusia. Firman Tuhan standar semua kebenaran. Di dalam dunia ini tidak ada yang menyamai Alkitab. Saudara, yang terakhir, saudara sekalian, bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan? Yang pertama, baca, renungkanlah siang dan malam, dan hafalkan. Hafalkan, saudara.
Saya dulu pernah ujian Mazmur. Dosen saya itu rektor kami, Pendeta Peter Wongso. Ujiannya apa Pak? Sudah, kamu masuk kamar, hafalkan 15 pasal Mazmur. Hafalkan 15 pasal Mazmur. Sudah. Waduh. Saya 1 minggu itu hari-hari setiap pagi baca Mazmur satu pasal. Oh sudah hafal, 2 Mazmur. Akhirnya bisa hafal saudara. Kemudian Pendeta Stephen Tom mengajari doktrin keselamatan. Dia mengatakan apa yang siapkan. Kamu nomor 1 hafalkan firman Tuhan. Janji Allah tentang keselamatan. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sebutkan ayat-ayat itu di mana. Waduh, cari saudara. Allah memilih kita dalam Efesus. Saudara itu dihafalkan saudara. Ini makanya ini sudah sampai budak saudara. Saudara yang kasih Tuhan, hafalkan. Ketika saya susah, sakit, saya langsung firman Tuhan itu ingat. Ini Yesaya 41 ayat 10. Ini Mazmur 41 misalnya. Ini langsung keluar saudara, keluar. Itu akan menguatkan kita. Baca, renungkan siang malam. Yosua berkata kepada jemaat, Tuhan berkata kepada Yosua, renungkanlah firman itu siang dan malam. Saudara, maka perjalananmu akan berhasil dan kamu akan beruntung. Baca Yosua pasal 1 ayat 8. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, Bapak sekalian. Terus terang, HP kita itu berhala yang paling besar. Tidak pernah kita seringkali merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kedua, bukan hanya baca, renungkan, tapi percaya. Alkitab ada firman Allah. Firman Allah memberikan kebahagiaan. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Mazmur 119 ayat 1. Berbahagia. Saudara, firman Tuhan menuntun keselamatan. Firman Tuhan memimpin hidup kita. Maka kita perlu percaya firman Tuhan itu. Saudara, seberapa kita percaya kepada firman Tuhan? Setiap waktu kita mendengar khotbah, nah ini poin ketiga, ini akan supaya saudara sadar ini. Kita hanya saudara mendengar khotbah, sudah pulang, dengar pulang. Tidak nyantol di sini. Nah, poin ketiga ini penting sekali. Taat dan melakukan firman Allah akan menjadi berkat bagi saudara. Saudara, dalam Alkitab ada 2 hal penting. Yang pertama, Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel perkataan ini. Dengarlah, 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 dengarlah. Pasanglah telingamu. Dengarlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus menghendaki agar manusia mendengarkan firman Allah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, seluruh bangsa itu berkumpul laki-laki dan perempuan supaya mereka mendengarkan dan belajar takut akan Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, saudara sekalian, berarti sediakan waktumu. Sediakan waktumu duduk tenang membaca firman Tuhan. Bagaimana kita mendengar? Saudara mungkin saudara bos ya di toko, saudara punya karyawan, entah di kafe, restoran, saudara punya karyawan. Saudara. Kalau saudara memanggil karyawanmu, tidak perlu saudara teriak-teriak. Begitu saudara panggil karyawanmu, dia serta-merta datang.
Itu orang yang mendengar. Seorang ibu ketika anaknya menangis. Dia, ini biarin aja, mau nangis mau apa. Tidak, saudara. Ketika seorang ibu mendengar anaknya, babynya nangis, serta-merta dia datang menolong anaknya. Umat Tuhan, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita perlu segera mendengar. Seperti Samuel yang kecil. Ketika malam tidur, Samuel. Wah, suara siapa itu? Langsung, Bapak manggil saya. Oh enggak nak, nah tidur lagi. Habis itu berarti Samuel, ini Bapak ini panggil lagi. Bapak Eli panggil saya. Oh enggak. Di situ Imam Eli langsung saya tahu sekarang. Samuel, kalau nanti ada suara panggilan, kamu sampaikan, ya Tuhan, hamba-Mu bersedia mendengarkan. Ngomong gitu ya. Iya. Betul. Berapa waktu kemudian Samuel langsung sambil, ya Tuhan, hamba-Mu siap mendengar. Ternyata itu suara Tuhan. Tapi Samuel kecil begitu cepatnya dia menyambut panggilan itu. Itu saudara, Tuhan ingin kita mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan dengan kesungguhan hati, siap menanggapi. Saudara, yang kedua, saudara sekalian, hal yang penting, melakukan. Tuhan Yesus menghendaki kita bukan hanya mendengarkan, tapi melakukan firman-Nya. Kita lihat dalam perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Ada orang yang dirampok habis-habisan, dipukuli. Lewat seorang imam dan melihat orang itu setengah mati, diam saja. Lalu lewat orang Lewi juga begitu. Saudara, orang Lewi, imam ini rohaniwan di bait suci. Mereka orang rohaniwan yang dihormati, disanjung, ditinggikan oleh jemaat Israel. Tapi ketika melihat orang sekarat, mereka tidak peduli. Saudara, mereka tahu firman, tapi tidak melakukan. Mereka mendengar firman, tapi tidak melakukan. Saudara, mendengar firman tidak cukup, harus melakukannya. Banyak orang berpandangan bahwa kalau mereka bisa mendengar itu akan diberkati. Maka dia berbondong-bondong kalau ada pembicara luar negeri, pembicara luar kota, ini aku akan mendengar, maka aku diberkati. Mendengar, tok, sudah sampai di situ. Berkat Tuhan bukan diperoleh hanya saudara mendengar. Berkat Tuhan ketika kita melakukan firman. Jangan salah, saudara mendengar saja tidak akan diberkati. Sungguh-sungguh. Mendengar untuk apa mendengar? Bahkan ketika saudara mendengar, apa yang terjadi? Saudara pilih-pilih yang saudara dengar. Suaranya itu pembicara yang hebat-hebat. Senang ini. Senang ini. Saya mendengar suara ini. Mendengar khotbahnya. Bagus, bagus. Pembicara juga senang di sini. Maaf sini dia senang bukan apa? Dia senang apa? Saya senang hari ini. Pelayanan di GKA Makassar senang. Terus ngomong apa saudara? Makanannya enak-enak. Oh Tuhan Yesus dalam hati saya. Makanannya enak-enak. Chinese foodnya enak. Ayam bakarnya enak. Ikan-ikan bakar. Oh aku kenyang selama berapa? Kenyang.
Oh saudara, sedih sekali lihat itu. Kamu senang kenyang ceritakan makanan. Kamu tidak ceritakan bagaimana yang mendengar tidak melakukan firman yang kamu ucapkan. Mengerikan saudara. Jikalau kita mendengar saja, kita tidak akan diberkati. Kalau saudara ke dokter, seluruh nasihat dokter tidak saudara lakukan. Bisa sembuh kan saudara? Tidak akan. Tapi banyak orang, beribu-ribu orang Kristen tidak mau melakukan perintah firman Tuhan. Saudara, belajar taat adalah hal yang paling penting. Kita lihat di luar banyak kecelakaan lalu lintas karena dia tidak taat rambu-rambu lalu lintas. Ketaatan melakukan firman Tuhan menuju kepada keselamatan. Karena itu saudara sekalian, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya, berkat bagi kita sekalian. Ada satu ayat yang sangat indah yang ditulis oleh Sakaria, Esra. Bapak-bapak sekalian, Esra ini seorang ahli kitab. Dia seorang ahli kitab, saudara. Dikatakan firman Tuhan, Esra meneliti, membaca firman Tuhan dan melakukannya serta mengajarkannya. Ayat ini bagi saya sangat menakutkan, saudara. Esra seorang ahli kitab suci. Dia meneliti firman Tuhan. Dia belajar dan melakukan firman Tuhan serta mengajarkannya. Saudara tahu urutannya ini? Dia belajar, melakukan, dan mengajar. Ini urutannya. Jangan sampai belajar, mengajar, tapi dia tidak melakukan. Tapi dia belajar, melakukan dulu, baru mengajar. Baik saudara, mari kita berdoa.